Good morning, Miss Eka. Today I will give my knowledge after I joined the training, and then I give my idea to improvement at EA Speaking Active. Okay, after I joined the training with Mr. Todd Cardi, and then with teacher and staff English Academy, I get so many knowledge because I get so many knowledge from Mr. Todd Cardi and another people in training, and then after that I get so many experience because this is my first time in this training with native from countryside. And then this is my presentation today. The first I will give my knowledge best that after I join the training. Oh, nggak bisa. Itu audionya jangan matiin. Nih. Okay. So training kemarin itu mempunyai judul Engaging Activities to Build Reading Skills. Jadi Mr. Todd Cardi kemarin mengajarkan how to make reading lesson menjadi sangat menyenangkan. Oke, yang pertama itu biasanya reading itu selalu disertai dengan banyak teks yang panjang, especially in Euphrates 1 until 6. This is so long text in reading. Karena itu untuk mengatasi itu ada yang namanya scaffolding. What is scaffolding? Scaffolding is breaking up a large task into smaller text. Maksudnya di sini scaffolding itu adalah perancah. Jadi dengan adanya scaffolding itu dapat dari teks yang panjang itu dapat terurai satu per kalimat harus diurai dulu satu kalimat biar siswa itu mengerti. Maksudnya di sini kita akan mengajak siswa untuk mempelajari terlebih dahulu dari kalimat per kalimat dan memahami makna tersendiri dari kalimat tersebut. So, jadi nggak langsung dibaca seluruh baru dipahami satu-satu. Jadi setiap dibaca biasanya itu selalu dipahami satu-satu. Then after that di reading lesson juga there are 3 stages of reading. The first is pre-reading. What is pre-reading? Pre-reading is these activities that help students think about what they know about a topic and predict what they will read or hear. Maksudnya di sini yang Erika dapat itu pre-reading itu adalah aktivitas yang dapat membantu siswa untuk mengetahui, yang bertujuan untuk membantu siswa mengetahui apa sih yang akan mereka pelajari di teks tersebut, and then memprediksi apa yang akan mereka dengar atau mereka baca. So di pre-reading itu kita nggak langsung meminta siswa untuk membaca, melainkan kita membuat siswa mencari tahu terlebih dahulu apa yang akan mereka pelajari, misalnya dengan menggunakan kata kunci yang ada di reading. Misalnya kemarin Mr. Todd Cardi itu membahasnya tentang food. Oke, jadi di food itu Mr. Todd Cardi menampilkan beberapa gambar tentang makanan nih. Oh, jadi siswa bakal tahu kalau reading lesson kali ini akan mempelajari tentang food. And then for example, untuk pertanyaannya misalnya, what do you like to eat and drink? Apa sih yang kamu sukai tentang makanan dan minuman? Jadi mereka dari pertanyaan tersebut mereka akan mengetahui nih apa sih yang akan mereka pelajari. And then next is while reading. This is the second stage of reading. Jadi
setelah pre-reading ada well reading. Well reading itu apa sih? Well reading itu proses membaca. Jadi selama proses membaca, these activities that help student to focus an aspect of the text and understand it better. Jadi maksudnya di well reading ini aktivitasnya maksud di sini adalah membantu siswa untuk fokus terhadap aspek yang ada di teks dan memahaminya dengan lebih baik. Jadi setelah dilakukannya pre-reading tadi, kita masuk ke stage kedua yaitu well reading. Jadi stage ini kita akan membuat siswa mengerti tentang pemahaman teks lebih dalam lagi dengan mengajak siswa mencari tahu makna tersendiri dari isi teks tersebut. Dan di well reading ini ada dua strategi. There are skimming and scanning. What is skimming? Skimming itu membaca cepat. Jadi di skimming, cara membaca cepat itu biasanya siswa itu langsung membaca terus cari tahu nih kata kunci yang ada, and then biasanya di membaca cepat itu biasanya ada di last paragraph maybe. Di last paragraph itu biasanya terdapat kesimpulan, dan kesimpulan itulah yang bisa mereka lihat tuh untuk menentukan apa sih yang mereka baca di pembelajaran tersebut. And then for the scanning, what is scanning? Scanning itu memindai, but this is not photocopy, but this is memindai. Memindai itu artinya mencari tahu kata kunci atau kata yang asing, maybe vocabulary yang digaris bawahi maybe, and then I think that's all. Next, and the last stage of reading is post-reading. What is post-reading? These activities that help students understand the text by critically analyzing what they have read. Jadi setelah melakukan well reading, ada yang namanya post reading. Post reading itu adalah aktivitas yang biasanya membantu siswa untuk memahami lebih dalam lagi tentang teks dengan cara menganalisis apa yang mereka dapatkan setelah membaca. Dan biasanya di post reading itu kegiatan yang dilakukan yaitu discussion atau diskusi bersama teman atau bersama kelompok. And then in session 2 is reading literacy. Dalam kemampuan membaca atau kemampuan berpikir siswa itu terdapat dua hal, yaitu high order and low order. What is low order? Low order ini biasanya disebut dengan L, O, T, and S. Biasanya siswa itu hanya dapat membaca, memahami, mengerti, and then mengaplikasikan. Nah, tapi untuk yang tingkatan lebih tinggi yaitu ada high order thinking. Biasanya setelah ready tiga tahapan ini, siswa yang bisa dikatakan mempunyai level kemampuan berpikir yang tinggi itu bisa menganalisis atau bisa menganalisis, bisa mengevaluasi, dan bisa membuat kreativitas dari reading text yang telah dipelajari. And then for improvement, okay, I have two idea for improvement in speaking active. The first is using a communicative language teaching or CLT method to improve student English speaking skill. Maksudnya di sini siswa itu kalau ditanya apa sih yang kamu dapat belajar bahasa Inggris tuh, biasanya yang pertama kali ditanya, bisakah kamu berbahasa Inggris? Yang biasanya itu yang dilihat pertama kali adalah kemampuan berbicaranya. Orang bisa dikatakan bisa berbahasa Inggris dengan kemampuan berbicaranya menggunakan bahasa Inggris. Oleh karena itu, Erika di sini berharap pihak lembaga kursus itu lebih menekankan untuk menggunakan bahasa Inggris
bukan hanya pada teacher, but ke siswa. Jadi setiap pembelajaran, setiap miss yang melakukan pembelajaran itu bakal mengevaluasi misalnya 1 bulan nih. 1 bulan, mana sih siswa yang paling sering menggunakan bahasa Inggris? Nah, siswa yang paling sering itu maybe bisa dikasih hadiah mungkin untuk biar dia lebih semangat lagi menggunakan bahasa Inggris. Jadi tidak hanya teacher tapi juga student. I think karena speaking itu sangat penting, karena speaking adalah hal pertama yang dilihat orang awam ketika ditanya apakah kamu bisa bahasa Inggris. Jadi kemampuan speaking lah yang pertama dilihat. And then number 2 is invite student to play a game with the title Hangman to increase student vocabulary. Oke, Rika di sini ketemu salah satu game. Misalnya kan 10 menit akhir pembelajaran deh. Ada namanya sesi bermain game, atau biasanya dipakai main Uno biasanya, terus juga main sesuai teacher. But Erika ada saran di sini. Namanya game Hangman. Di sini bisa menambah kosakata siswa. Wait a minute. Baik, nggak bisa dibuka. Jadi ini salah satu game bahasa Inggris yang tujuannya itu untuk meningkatkan kosakata yang dapat siswa miliki. Misalnya dia nih nggak tahu understand, jadi dengan adanya game ini dia tahu nih makna understand itu apa. Jadi bisa menambah kosakata dan lebih menekankan kepada skill berbicara siswa atau skill speaking siswa. Jadi antara 1 dan 2 ini Erika masih berkaitan improvementnya, but wait a minute, miss. It's okay. I think that's all, miss. Thank you for your attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.